Bab 80. Big Size 21+. Terbangun menjelang pagi dengan lengan kokoh M*M*-nya erat, membuat Jingga sempat gelagapan menoleh ke sosok di belakangnya. Otaknya masih butuh beberapa detik untuk kembali mengingat, kalau mereka sudah sah menikah. Tapi, panas menjalar di wajahnya begitu merasakan hangat dari tubuh mereka yang T***ing di balik selimut sana. Si L-nya lagi tangan Max justru nangkring di tempat yang tak semestinya. Menggantikan fungsi B-nya yang bahkan lenyap entah kemana. Padahal Jingga ingat betul semalam masih mengenakannya. Bisa-bisanya dia tidak sadar Max melepas K***T***nya saat tertidur. Semalam, Jingga menggigit B***R. Darahnya berdesir ingat apa yang mereka lakukan semalam. Meski tidak sampai B***S, tetap saja yang semalam adalah pengalaman pertamanya di camp sejauh itu. Celingukan dia mencoba mencari keberadaan kaos dan K***T***nya. Max paling niat sampai melemparnya nyangkut di sofa sana. Perlahan dia menyingkirkan T***n suaminya, lalu menyibak selimut hendak turun dari R***. Sayang, sebelum kakinya sempat menyentuh lantai T***bahnya kembali ditarik dalam kungkungan pria di belakangnya. Bahkan, didekap layaknya guling sampai tidak bisa berkutik. Lepas. Aku mau ke toilet. Nanti dulu. Gunmam Max dengan suara seraknya. Max. Jingga meronta berusaha lepas, tapi tidak bisa. Ngantuk, Hon. Temani tidur sebentar. Rajuk Max dengan suara berbisik, lalu mendusel ke ceruk L***H***R istrinya. Mengendus dan meninggalkan Ci***men yang membuat Jingga meremang kaku. Terpaksa diam. Namun, si L-nya tangan suaminya justru keranjingan kembali merayap dan menjamah detnya. Menyentuh lembut, memainkan ujungnya yang meng***R***S tegang. Jingga sampai mengeratkan gigi menahan gelenyar yang membuat perutnya mulas. Rasanya seperti di puncak tertinggi roller coaster, lalu dihempas begitu saja saat buah D***D-nya dir***M***S. Tangannya yang sopan. Dengusnya tersengal, tapi Max malah terkekeh menariknya merapat. Greget meng-G***T dan meng-S***P leher belakang telinga Jingga sampai dia meringis MGL***. Max, lebih nggak sopan mana sama yang sudah bikin orang mupeng, tapi malah ditinggal tidur. Dini hari aku mandi air dingin, tapi balik ke tempat tidur sudah kepanasan lagi. Punya istri bukan tidurnya tambah hangat, malah sering masuk angin. Nantil, mendengar itu Jingga pun tertawa, meski juga merasa bersalah. Pantas saja dia seperti mendengar suara gemericik air. Cuma karena matanya sudah tidak kuat melek, jadi tidak ambil pusing. Salah sendiri sudah dikasih warning, kamunya masih asal nih S***R. Tapi, kamu juga menikmatinya. Iya, kan? Bisik Max mengulum T***ling istrinya. Men-L***T ke dalam dengan L***D*** basahnya. Jingga terkesiap mencengkram tangan Max yang mer***M***S lembut. Menggelinjang geli menahan nafas. Menolak untuk men-S***H, meski mulai gemetar oleh S***n panas suaminya. Seperti membalas rasa kesalnya, Max melampiaskan H***-nya yang terhenti paksa dengan ceman liarnya. Puas bermain dengan dua bo **GKH**N. Kelimpungan semalam, tangannya mulai membelai turun. Menyentuh istrinya di pangkal P***H**, meski masih terhalang celana pendek yang Jingga kenakan. Jingga mendesis mencoba menghentikan tangan kurang J***R Max yang membelainya di sana. Max, berhenti. Pintanya terengah. Biarkan aku meni***hem. Kita lihat sejauh mana kamu bisa menolakku. Terus atau tidak, nanti kamu yang tentukan. Nikmati dulu, honey. Tapi, Max meraup biar istrinya. Membungkamnya dengan L***M***ten dan belitan L***D***nya. Jingga menggeliat membalas ceman suaminya. Namun, dia kelimpungan saat ceri J***Max meng-S***nya di sana. Nih. Dia mencengkram T***N Max yang malah meni***S***P masuk ke balik celana D***lemnya. Rasanya sampai seperti terbakar, karena belayan di B***W** Hasana yang membuatnya gemetar.
B asterisk S asterisk H. Suara serak Max di antara deru nafasnya. Mata mereka bertemu. Max menyeringai menantang ke istrinya yang menggigit bibir dan tatapan memohonnya. Tidak, kali ini Max tidak akan membiarkan Jingga mundur lagi. Dia tahu istrinya bukan belum siap, hanya gugup dan ragu. Buktinya Jingga menikmati CM-nya. Seperti sekarang, Max menatap puas melihat istrinya yang mengel-ngeceng menikmati $NH asterisknya. S asterisk NH yang juga membuatnya kelimpungan tegang. Tidak mau mendesah. Padahal aku menyukai erangan nikmatmu. Godanya, namun istrinya malah merengut kesal. Arg. Jingga yang tak mampu bertahan pun mengelintagar memeluk L asterisk H asterisk R suaminya. Membalas C asterisk M asterisk N dan belitan L asterisk D asterisk H Max, hingga kemudian Jingga men S asterisk H lebih keras dengan tubuh gemetar dihantam rasa nikmat yang membuatnya seperti terhempas dari ketinggian. Max tersenyum melihat istrinya yang terpuaskan. Mengasterisk M lembut Jingga yang masih terengah meringkuk di pel asterisk K asterisknya. Enggak siap, tapi menikmatinya sampai B asterisk C $ K dan men paling keras. Itu konsepnya gimana, Hon? Godanya. Jingga melotot dengan muka panas. Namun, bukan Max kalau tidak bisa membuat istrinya menyerah. Jemarinya kembali gesek. Menggelitik hingga Jingga blingsatan mengerang. Arggh. Max. Apa? Sayang. Mau lagi? Enggak, sahut Jingga ketus. Max terkekeh menarik tangannya keluar, lalu men-L asterisk T dan meng asterisk lem J asterisk ri J asterisk ri-nya yang B asterisk S tanda pagar H. Jingga meringis J asterisk J tanda pagar K melihat kelakuan suaminya. Manis. Max benar-benar men-L asterisknya di hadapan Jingga. S asterisk NG. J asterisk K, Max. Dengus Jingga menepis menjauh tangan suaminya, namun malah dia ditarik mendekat dan kemudian Max M asterisk L asterisk M asterisknya B asterisk R-nya tanpa ampun. Mata Jingga menyipit oleh rasa aneh dari belitan L asterisk D asterisk H suaminya. Berusaha mendorongnya menjauh, tapi dekapan Max malah makin erat mengkuhnya. Jantung Jingga berdegup menggila merasakan sesuatu menggeliat keras saat paha mereka saling belit. Dia baru sadar kalau Max bahkan hanya mengenakan C asterisk L asterisk N dalamnya sekarang. S asterisk N aku. Pinta Max seketika membuatnya mengerjap salah tingkah. Melihat istrinya bengong dengan wajah gusar, Max meraih tangan Jingga dan membawanya meni asterisk N hadirinya di sana. Lucu, ketika Jingga yang biasa cool dan tak takut apapun, justru terlihat tegang dan tangannya gemetar, begitu Max mengajarinya bagaimana mem-L asterisk I juga M-rem asterisk S lembut itunya yang menggeliat keras. Sudah, gumam Jingga lirih. Apanya? Goda Max yang mulai kelimpungan meringis menikmati SNHN istrinya. Padahal baru kena senggol dari luarnya. Max, panggilnya merona malu. Bukan, tapi Jingga nyaris gila merasakan benda itu terus menggeliat dan membuat tangannya tremor. Apa yang Max kemudian lakukan justru membuat Jingga tercekat. Dia melorot celana D asterisk L asterisknya dan membebaskan itunya yang seketika berdiri gagah. Mengecup ujung B asterisk R istrinya, Max kembali menuntun tangan Jingga M-nya di sana. Meng-GM dan mengurutnya lembut, sampai dia sendiri tersengal dan Jingga meringis oleh belayan J asterisk M asterisk ri Max yang menyelinap ke D asterisk lem celananya. Bibir Max yang mendesis meraup dengan C asterisk M asterisk N panas. Keduanya menggeliat dan saling CM mengejar kepuasannya. Jingga MNS asterisk H menatap dengan mata sayup wajah tampan suaminya yang juga mengerang lirih. Mau sampai? Tanyanya. Jingga mengangguk. Max makin menggila, menatap ekspresi istrinya yang sedang mengejar puncak nikmat dengan D asterisk S asterisk H, N merdunya. Itu sebuah kenikmatan tersendiri baginya. Makin membakar H asterisk sernya. ARGGH. D asterisk D Jingga membusung. T asterisk bahnya gemetar dengan mata terpejam dan wajah memerah. Nafas mos-mosan, tapi tangannya masih mengurut dan membelai di B asterisk W asterisk Hasana. Berhenti, Hon. Max tiba-tiba meraih tangan istrinya dan melepas genggamannya. Meringis.
Max tampak frustasi dengan erangan kerasnya. Kenapa? Apa aku terlalu kasar? Tanya Jingga menahan malu, tapi Max menggeleng. Sayang kalau calon anakku dibuang sembarangan, jawabnya terkekeh Jingga melongol menelan ludah kasar. Itu berarti Max menginginkan haknya sekarang. Mau mundur. Rasanya terlalu egois. Dia tahu, semenderita apa pria yang terlanjur terasteris ngeseng, tapi tidak bisa dituntaskan. Hani, rengek Max mendekat memasteris L asteris K tubuh setengah T asteris L eng istrinya. Menggesek pelan dia yang sudah tegang tidak sabaran minta dip asteris asteriskan. Jingga menggigit B asteris R. Belum-belum sudah neringis ngeri. Yang benar saja, kalau dimasuki punya Max Subser itu akan sengilu apa rasanya. Enggak, dia bukan sedang bercanda. Baru menggenggam dengan T asteris ngen saja dia sudah merinding nier oleh ukuran dan kerasnya. Padahal kata Hera kalau baru pertama sakitnya minta ampun. Takut? Tanya Max mengecup B asteris R istrinya. Tangannya merem asteris SB asteris K dolar G Jingga, lalu perlahan menarik chain yang Jingga kenakan. Sedikit, jawab Jingga gusar. Merasakan C asteris L, N asterisnya dilorot lepas. Kita coba dulu. Iya. Aku akan membuatmu senyaman mungkin dan melakukannya dengan pelan. Kalau nanti kamu masih merasa belum siap, tidak apa-apa kita berhenti. Mau, bujuk Max menatap lembut. Mengangguk, akhirnya Jingga tidak bisa menolak permintaan suaminya. Meski sudah sepakat tidak akan menuntut haknya dulu, tapi dia juga paham jika Max menginginkannya. Sudah jadi kewajibannya juga untuk menyerahkan mahkotanya. T asteris ineng belte tanpa S asteris H asteris L asteris I benang. Jingga memeluk L asteris hari suaminya yang menindih di atasnya. Menikmati C asteris men dan CMA-nya yang kembali membuatnya MG li asteris T nikmat. H asteris S asteris P asteris N di L asteris H asteris R Jingga dibalas dengan S N H asteris N jambakan pelan. Max menekan dan mengsek B asteris T asteris N-nya yang menggeliat li asteris R. C asteris men-nya menyelusur turun. M asteris nge L asteris T dan meng S asteris P rakus bongkahan kenyal di D asteris D istrinya. Tangan Jingga mencengkram bantal. Meng L asteris ngeceng saat Max menunduk di bawah sana membuka lebar kedua P asteris H asterisnya. Meraup rakus sisa B dari deraken asteris kem T asteris N yang 2 kali dia dapatkan. Malu bukan main, tapi kalah oleh rasa N asteris kem T yang membuatnya mendongak dengan mata terpejam. Max benar-benar membuatnya kelimpungan tidak karuan. Dia baru menyudahi kek L asterisnya setelah kembali bisa membuat Jingga men S asteris H keras dan gemetar hebat. Merangkak naik Max mi asteris in H istrinya yang masih terengah dengan keringat mengembun di dahi. Membelai lembut W asteris C-nya dan memberinya ke P asteris N manis juga G asteris T asteris N gemasnya. Jangan C asteris M. Jorok. Rasanya aneh, gerutu Jingga, tapi Max malah tertawa menghujaninya dengan C asteris M asteris N. Hani, Mas asteris K asteris N, iya. Aku akan pelan-pelan melakukannya. Ya, pinta Max dengan tatapan lembut. Enggak, dia tidak akan marah kalau memang istrinya merasa belum bisa melakukan itu sekarang. Kalau aku tidak mau. Tanggap Jingga menatap lekat wajah suaminya yang berusaha menyembunyikan rasa kecewanya. Enggak apa-apa, cuma kan enggak adil, karena aku bahkan sudah membuatmu 3 kali MN senikmat. Tapi, giliranku kamu malah mundur lagi. Ucapnya, aku kan enggak minta, kamu yang maksa. Jadi ini maksudnya enggak ikhlas gitu. Sahut Jingga nyaris ngakak melihat suaminya merengut. Enggak kok, Max beringsut dari T asteris STBH istrinya hendak turun dari tempat T asteris D asteris R, tapi Jingga terkekeh mengalungkan T asteris N-nya ke L asteris hari suaminya. Mau mandi air dingin lagi. Godanya makin membuat Max kesal. Iya, kamu nggak lihat itu ada yang ngamuk kamu kerjain terus dari semalam. Yang mana? Ini. Entah dapat keberanian dari mana, Jingga dengan kurang J, R-nya malah meni asteris NH suaminya di bawah sana. Syah, Hon, desis Max meringis ke istrinya. Tidak munafik. Di usianya yang sudah matang,
Jingga tentu saja pernah menonton film D*W*Sa. Dia juga paham seperti kehidupan seks orang seumurannya, meski dia sendiri baru merasakan sekedar ciuman dengan Gala. Itu pun bisa dihitung dengan jari. Mana pernah mereka berdua teter sekamar seperti yang terjadi antara dirinya dan Max. Makanya Jingga ketar-ketir setiap kali dekat pria ini. Karena ada banyak hal di luar prediksi yang tidak bisa dia tolak, jika Max yang memulai. Dari sekedar SNHN, P*L* kan, kecepen yang jadi C*Men. Lebih sial lagi kesepakatan untuk tidak melakukan itu setelah menikah, sekarang justru lagi-lagi dia diambang B*L karena tidak bisa menolak SNHN suaminya. Tapi, pertama kali katanya sakit, apalagi punyamu. Max terkekeh melihat istrinya meringis dengan wajah merona malu, tapi matanya tampak gusar. Menunduk, dia mengeem lembut. Aku sudah bilang akan melakukannya pelan-pelan, bisiknya. Akhirnya Jingga mengangguk, melupakan kesepakatan awal mereka dan mengizinkan suaminya mengambil apa yang sudah jadi haknya. Bohong kalau tidak takut. Baru membayangkan saja sudah berdenyut engel harus dimasuki seukuran itu. Max mencoba membuat istrinya nyaman dengan SNHN dan CM-an lembutnya. Namun, tetap saja Jingga tegang saat Max sudah mengungkungnya dengan membuka hanya lebar. Dia menggigit B*R, sementara Max menatapnya lekat. Sepertinya juga gugu. Mungkin takut menyakiti istrinya. Aku Mas *N, iya. Angguk Jingga. Menunduk Max mengecup B*R istrinya. Jingga meringis dengan mata menyipit tajam saat Max mulai mencoba memasukinya. T***-nya mencengkram kuat B*** khas suaminya. Semakin M***S$K, dia semakin meringis kesakitan sampai akhirnya mengerang keras dengan air mata meleleh. Belum juga M-sek seberapa, dia sudah kesakitan setengah mati. Arg, maaf. Max berhenti tidak melanjutkannya. Merengkuh istrinya yang sepertinya benar-benar kesakitan. Bukan cuma Jingga, dia juga gugup karena ini juga yang pertama baginya, ngilu saat mencoba M***R***S masuk saking sempitnya. Atau mungkin benar, punyanya yang kebetulan punya ukuran di atas normal. Sakit banget, tanyanya. Angguk Jingga. Beri aku waktu sebentar. Jingga menghela nafas panjang, lalu memeluk L***H**R suaminya dan M&M-nya lembut. Bagaimanapun sakitnya, dia harus bisa. Karena mau menunggu sampai kapanpun tetap akan sama rasanya sesakit ini. Pelan-pelan, pintanya, sementara Max mengangguk. Sama seperti tadi, sakit bukan main meski Max sudah melakukannya dengan selembut mungkin. Jingga saja sampai tersengal-L. Dalam satu hentakan Max benar-benar membobol dinding P***R***1 yang sudah Jingga jaga untuk suaminya. Arg! Jingga menjerit di antara bungkaman C***Men suaminya. Percayalah, rasanya seperti disobek. Saking sakitnya dia pun menggigit B***R Max sampai terasa anyir D***R. Air mata Jingga mengalir. Tubuhnya gemetar M***L***K Max yang diam meringis merasakan miliknya ngilu terjepit. Sakit. Maaf. Dia mengusap air mata istrinya. Menciem mata Jingga yang terpejam rapat dengan dahi mengernyit menahan sakit. Punggungnya terasa perih. Mungkin kena cakar barusan. Menggeleng, Jingga perlahan membuka matanya. Mencoba tersenyum meski BR-nya tampak gemetar. Untung muat, ucapnya malah membuat Max tertawa geli. Tapi, rasanya ngilu kayak kejepit. Itu obrolan konyol mereka dengan posisi saling T***NH dan sama-sama meringis menahan ngilu. Jingga terasa penuh sampai P***R***H setelah kena robek. Sedang Max di C***pat saking sempitnya. Kembali saling cem, Max menyatukan jemari mereka. Menekan T***dengan istrinya ke atas samping lalu perlahan mulai menggerakkan P***GL-nya. Jingga meringis, namun tatapan lembut suaminya juga D***S lirih itu membuatnya memutuskan untuk menahan rasa P***R***nya. Masih sakit? Tanya Max. Enggak gelengnya. Dan iya, setelahnya mereka M***L panas saling L***met dan SN.
Lum asterisk T asterisk N menuntut, belitan L asterisk D dan H asterisk S asterisk P asterisk N di leher makin membuatnya melupakan rasa sakit barusan. Hani, nikmat banget, bisik Max sampai membuat jingga M asterisk Rona. Arg, dia mengelin geli saat Max menegakkan punggung M asterisk lek pahanya, lalu mengulum jari-jari kakinya tanpa J asterisk jek sedikitpun. S asterisknya makin luar biasa bersamaan hentakan kuat Max. Max menerang dengan wajah mendongak. Peluh membanjiri wajah dan tubuh kekarnya. Menunduk menjatuhkan T asterisk B asterisknya kembali men asterisk NH jingga, dia membenamkan wajahnya di ceruk L asterisk H asterisk R istrinya. Jingga mendekap erat T asterisk bah Max. D asterisk S dolar H asterisknya terdengar kian keras. Saat hentakan P asterisk GL suaminya makin kencang mengguncangnya. Max tahu apa istrinya sedang menggapai puncak N asterisk M-nya, Max melumat BR-nya kasar. Gelayar itu rasanya kian memuncak, apalagi mendengar D asterisk S asterisk H istrinya yang makin menyulut H asterisk nya. Huni, keduanya mengel asterisk ngeceng saling P asterisk lek dengan tubuh gemetar hebat. Deru N asterisk F asterisk S mereka saling buru, dengan T asterisk bebasah bersimbah keringat. Keduanya saling tatap, lalu tersenyum sambil meringis ngilu. Rasanya panas seperti terbakar, tapi luar biasa nikmat. Terima kasih untuk mahkotanya. Terima kasih juga tidak menunda seperti kesepakatan awal. Love you, honey. Max tersenyum mengecup B asterisk R istrinya. Masih dengan posisi mereka yang belum lepas. Kamu pintar ngerayunya. Jangan-jangan sudah biasa gitu kalau di luar. Tebak jingga menatap curiga. Ngawur. Sumpah, aku bucinnya cuma ke kamu. Ke pacarku yang dulu pacaran sampai bertahun-tahun saja tidak pernah kok. Makanya aku ditinggal. Katanya dia merasa selalu kena silent treatment karena sikapku yang katanya terlalu dingin dan tidak peduli. Jingga terkekeh pelan mengusap tetes keringat di kening suaminya. Malam pertama yang biarpun sakit, tapi sangat mengesankan. Lepas, ucapnya menahan malu, tapi Max malah nyengir. Masih tegang, Hon. Lanjut sekali lagi, iya. Jingga saja sampai melongo, tapi suaminya tidak sedang bercanda. Dia benar-benar dikem dan dik asterisk ing lagi. Max, sekalian beken anaknya, Hon, siapa tahu nanti jadinya kembar kayak kalian, ucapnya konyol. Pelan-pelan, masih perih. The next day. Bab 81. Orang kere baru. Rencana mereka untuk pulang awal pun kemudian molor, gara-gara Max menjelang pagi malah minta jatahnya. Kesepakatan awal menunda unboxing batal total, setelah jingga goyah oleh rayuan dan tergoda SNH asterisk N suaminya. Dan iya, seperti kata Hera maupun yang lain, kalau pertama kali dip asterisk run itu luar biasa sakitnya. Apalagi suaminya bule blasteran dengan ukuran big size kayak Max. Jingga sampai nyaris dibuat tidak bisa turun R asterisk ngeceng, saking G asterisk L kelakuan sang suami. Tak hanya itu yang membuat Jingga gedek mau ngamuk, tapi juga bekas C asterisk P asterisk di leher dan D asterisk D-nya. Oke, dia juga tanpa sadar meninggalkan tanda merah bekas cop K asterisk N itu di L asterisk H asterisk R Max, namun hanya beberapa saja. Sementara yang sengaja dibuat Max di lehernya seperti orang lagi alergi. Bagaimana mungkin dia punya muka pulang ke rumah? Yang ada malah bakal jadi bahan bulian mereka. Jadi untuk menghindari malu, dia memutuskan untuk pulang ke rumah mereka sendiri dulu. Menginap beberapa hari di sana sebelum balik lagi ke rumah orang tuanya. Anggap saja itu ganti bulan madu. Dengan istirahat dan menyepi sebentar. Masih sakit? Tanya Max ketika mereka bersiap pulang sore itu. Tidak salah, mereka beneran sampai sore di hotel. Lelah seperti kehilangan tenaga, membuat keduanya tertidur sampai melewatkan makan pagi dan siang. Pukul 2 setelah bangun, mandi, dan makan barulah mereka bersiap pulang. Menurutmu? Jingga balik bertanya dengan muka jengkel. Berdiri di depan cermin besar, dia berusaha menutupi C asterisk P asterisk di lehernya dengan bedak. Maaf, lain kali aku lebih pelan mainnya,
Hon, Max mulai lagi main asterisk MPL dan M asterisk lek istrinya dari belakang. Dagunya diletakkan di paha Jingga dan nyengir melihat beberapa C asterisk P asterisk Eng yang masih terlihat. Kenapa juga harus repot-repot ditutupi sih? Namanya pengantin baru ya wajar punya C asterisk P asterisk Eng. Aku saja bangga kok leherku ada bekas C asterisk P asterisk K asterisk N istriku, celotehnya meski tidak digubris. Tahu Jingga masih kesal, Max mencium pipinya. Tangannya meni asterisk sep ke balik baju dan mengusap P asterisk R tanda pagar T datarnya. Baik-baik di dalam ya, anak-anak papa. Ucapnya seolah Jingga sedang hamil. Ngelantur. Jingga melirik gedek. Iya kali tadi pagi dibuat, terus langsung jadi anaknya. Kan bikinnya dikebut, Hon. 3 kali. Masa belum bisa jadi anaknya? Atau kita tambahin sekali lagi? Bisiknya yang langsung mendapat pelototan mata dari Jingga. Max malah cengengesan. 2 kali yang tadi pagi, lalu dia masih menarik istrinya yang baru selesai mandi tadi siang untuk minta J asterisk T asterisk H sekali lagi. Tuhan seperti mempermudah jalannya meluluhkan Jingga, setelah sempat menguji kesabarannya selama hampir 6 tahun dengan cinta bertepuk sebelah tangannya. Memang tidak gampang, tapi nyatanya dia bisa pelan-pelan membuat seorang Jingga yang dingin tak tersenha ini luluh. Yang tadinya Max pikir harus menunggu berbulan-bulan untuk membuat Jingga bertekuk lutut, ternyata semalam berhasil dia bujuk. Malam pengantin mereka tidak jadi kelabu. Malah panas bersimbah H asterisk serte dan keringat. Sudah ngomong ke papa sama Mama kalau kita pulang dulu ke rumah, kan? Tanya Jingga membereskan peralatan make up-nya. Angguk Max memutar T asterisk B asterisk H istrinya dan merengkuhnya merapat. C asterisk M asterisknya meski tidak dibalas, tapi istrinya tersenyum saat kena L asterisk met. Secandu itulah BR-nya. Wajah dingin yang lebih terlihat angkuh dan irit bicaranya, justru jadi pesona yang membuat Max kepincut sejak pandangan pertama bertemu Jingga. Tidak menyesalkan, membatalkan kesepakatan awal kita. Maaf kalau aku malah ngeyel dan tidak sabaran, ucapnya khawatir karena istrinya seperti terlihat jengkel. Tidak ada yang bisa memaksaku, kalau aku memang tidak menginginkannya. Lagi pula itu memang sudah jadi hakmu, aku kesal karena leherku kanu C asterisk P asterisk ngin. Malu, nanti pasti kena nyinyir mereka, dengus Jingga. Max tertawa. Matanya menatap leher istrinya yang sudah mulus setelah menutupi tanda cinta yang dibuatnya tadi. Dulu dia J asterisk K kalau melihat orang yang C asterisk P asterisk ngan. Tapi, sekarang dia sendiri malah bangga pamer cep eng di lehernya. Sejauh itulah cinta telah membuatnya seneng. Ayo, pulang. Ajaknya menggandeng tangan istrinya dan menarik koper kecil bawaan mereka. Jingga masih sedikit meringis. Sisa ngilu dan perih membuatnya sedikit tidak nyaman. Untung saja mereka tidak langsung balik ke rumah orang tuanya. Kalau tidak bisa dibully habis-habisan. Sayangnya hari sial tidak ada di kalender. Mereka baru saja keluar dari lift di lobi hotel, ketika mendapati Hera dan Nova sudah nyengir melambaikan tangan menunggunya di sana. Hai, pengantin baru. Max tertawa terkekeh, sedang Jingga mendengus. Pulang ke rumah Max untuk menghindari mereka, tapi malah biang nyinyirnya sudah mencegat di sini. Mau apa nyusul ke sini? Anakmu kamu titipkan ke siapa lagi, ditinggal keluyuran terus. Cibir Jingga ke Oneng yang cengengesan. Lingga sama papanya di showroom. Penting lihat bestiku dulu. Takutnya masih pingsan abis dip asterisk R asterisk W asterisk nin suami bulenya. Hera bahkan menyerobot gandengan Max sampai lepas, lalu menggelendot merangkul lengan Jingga. Max hanya gedek dengan kelakuan istri Ezra itu. Mulutmu, Ra. Jingga sampai greget setengah mati, tapi mereka malah ngakak. Dalam hati dia hanya nyengir. Bener juga, dia memang sudah hampir pingsan kesakitan waktu pertama dis asterisk B asterisk K. Cie, kulkas lehernya C asterisk P asterisk ngan. Olok Nova cengar-cengir geli melihat. Leher Max merah-merah bekas kena cepek. Beneran Max sama sekali tidak malu, malah tersenyum melihat istrinya salah tingkah. Jingga langsung bablas keluar dari hotel milik keluarganya itu. Selain hotel ini,
keluarga Abraham juga punya resort di Bali, Lombok, dan Raja Ampat. 2 nightclub Elite Mirror yang berada di Jakarta dan Bali. Juga kepemilikan setengah saham dari Land Power Group. Maka terdengar lucu ketika Kila merasa iri akan apa yang Jingga dan saudaranya miliki. Mereka cucu dari 2 keluarga konglomerat yang begitu lahir memang sudah bergelimang harta. Ada apa nyusul? Tanya Jingga saat mereka sampai parkiran. Mau ajak kamu lihat tontonan bagus, jawab Hera dengan senyum lebarnya. Enggak minat, aku mau langsung pulang. Belum habis capek yang kemarin, tolak Jingga melangkah ke mobil suaminya, tapi malah diseret oleh mereka ke mobil Hera yang juga terparkir di sebelahnya. Pokoknya harus ikut. Dijamin seru. Haish. Dengus Jingga menoleh ke Max yang sedang bicara dengan Nova. Dia baru masuk ke mobil Hera setelah suaminya mengedikkan dagu. Cih, yang sudah punya pawang sekarang mesti izin dulu. Dasar bucin. Olok Hera yang menyusul duduk di belakang sama Jingga. Sementara Nova memegang kemudi. Mau kemana? Tanya Jingga saat mobil mereka melaju pelan meninggalkan halaman hotel. Di belakang mobil Max mengikuti mereka. Nonton Okbe, orang kere baru, jawab Hera. Siapa? Kila, tebak Jingga. Oh, angguk Nova senang bukan main. Semalam mereka tidur di mana? Tanya Jingga merogoh ponselnya yang bergetar. Pesan dari Nes. Adik bontotnya yang dari tadi pagi sudah bolak-balik tanya kapan pulang. Dik, kan kemarin hampir ke G***run. Kuat juga tuh orok. Si ulat bulu sering kena gampar dan dorong sampai klenger, bahkan pernah pen***han tapi tetap bisa bertahan. Orang lain cuma jatuh kepleset saja kadang sudah keguguran, ucap Nova. Kalau dipikir memang ada benarnya juga. Seperti kapan hari pas ribut dengan Nai gara-gara Lova terluka. Kepala Kila bahkan sampai bocor ber***HD**R*H kena kepruk buci hias. Masih kuat juga kandungannya. Paling parah tentu saja kemarin. Dihajar sampai dilelepin mukanya ke lubang WC oleh Nai, juga digampar dan didorong Max. Hebatnya kandungan si ulat bulu masih bisa bertahan. Maklum, penyumbang kecebongnya kan para pengguna Viagra. Makanya jadi orok pun tahan banting. Celetuk Hera. Jingga tertawa menoyor teman konyolnya itu. Bisa saja otaknya mikir sampai ke situ. Comel. Apa? Masih ada C***P*** satu lagi yang belum ketutup bedak. Hera tertawa ngakak melihat wajah Jingga seketika blingsatan. Serius. Yang di leher samping. Hera membuka tasnya mengambil bedak, lalu menutupi C***P** bestinya. Bos, produk blasteran pasti beda. Iya, kan? Celetuk mulut celometan Nova. Big size. Ngilu nggak tuh? Timpal Hera, lalu keduanya tertawa terpingkal. Muka Jingga sampai panas. Mulut kentat mereka memang tidak ada obat. Bisa-bisanya membahas soal begini. Untung tidak ada orang lain. Meringis menahan nafas. Perut Jingga seketika berdesir mulas, selangkangannya sampai sekarang saja masih perih. Tanpa sadar dimendecak keras. Otaknya malah ketularan mereka yang sinting. Menoleh ke belakang. Jingga memastikan suaminya masih membuntuti mereka. Jadi mereka sekarang di mana? Tanya Jingga. Tadi mereka ngotot mau balik ke rumah sebelah, tahu nggak? Tapi, diusir oleh satpam pintu masuk perumahan. Kan sudah dicabut akses masuknya. Terus, pulang ke rumah yang diberikan Om Sat untuk ditempati mereka dulu. Ternyata sudah nggak bisa masuk, karena kunci diganti semua. Rumahnya juga dijaga orang suruhan Om Sat. Tidak membiarkan Kila dan mamanya datang. Sekarang kayak orang bingung duduk di taman sambil bawa koper, terang Hera. Jadi gelandangan beneran mereka. Terlalu serakah ya gitu akibatnya. Padahal kalau tidak bertingkah sudah enak hidupnya, apa-apa ditanggung dan dipenuhi oleh Pak Satria. Nova tampak geleng kepala. Mana tahu mereka seperti apa rasanya hidup di kerasnya dunia yang seperti neraka. Cuma ongkang-ongkang kaki kebutuhannya terpenuhi. Masih tidak terima dan menginginkan lebih yang malah membuat mereka kehilangan semua. Sedang dirinya saja sejak kecil dipaksa mengemis dan melakukan segala hal untuk
Menghidupi keluarga angkatnya. Hampir dijual demi membiayai operasi lahiran istri kakak angkatnya. Kemudian lari dan justru terjebak dijadikan kurir narkoba selama bertahun-tahun. Nyawanya terselamatkan berkat pertolongan Jingga, saat dia hampir mati dihajar mereka karena mencoba kabur. Mobil mereka menepi di pinggir jalan sebuah taman. Turun, Max menghampiri istrinya yang berdiri menunggunya mendekat. Sementara Nova menghubungi anak buahnya yang tadi ditugaskan mengawasi Kila dan Fiona. Seru, si ulat bulu malah ketemu mantan pacarnya. Lagi di kafe seberang situ. Nova menunjuk ke seberang jalan. Mata mereka tertuju ke sana. Max menggandeng istrinya mengikuti Hera dan Nova yang menyeberang jalan ke arah kafe. Sebenarnya dia malas berurusan dengan orang-orang itu lagi. Tapi, kalau tidak dituruti kedua bestinya itu pasti ngerusuh terus. Masuk ke kafe kondisi di dalam untungnya tidak terlalu ramai, jadi nggak bikin malu kalau jadi tontonan. Fiona yang melihat kedatangan mereka lebih dulu, sontak tegang menyikut Kila yang di sebelahnya. Hai, An Asteris. Kok bisa ya kebetulan gitu ketemu ulat bulu sama ulat keket di sini? Sapa Hera dengan muka sinisnya. Nolan tampak kaget, tapi kemudian mengangguk sopan ke arah Max dan Jingga. Meski tidak kenal dekat, tapi Nolan tahu posisi mereka yang sama-sama korban dari Kila. Kemarin Nolan juga datang ke pesta pernikahan mereka. Kebetulan, Cih, bilang saja kalian menguntit kami. Apalagi mau kalian, belum puas mencelakai. Kami sampai jadi gelandangan begini. Bentak Kila geram. Mau minum apa, Hon? Tanya Max tidak menggubris mereka. Kopi latte dingin. Max beranjak memesan minuman. Fiona terlihat gugup mendapat tatapan tajam dari Jingga. Sudah tahu gelandangan kenapa masuk sini. Punya duit nggak buat bayar makanan dan minum sebanyak itu. Sok-sokan masuk kafe, bayarin saja telepon minta tolong Tante Siva. Kalau nggak karena malu kenal sama pemilik rumah sakitnya, mana sudi dia bayarin. Dasar nggak punya urat L'. Cemooh Hera melihat meja depan mereka penuh makanan. Jelas tidak mungkin kalau Nolan sendirian akan pesan begitu banyak. Lihat saja mantan Kila yang bahkan hanya menikmati kopinya saja. Bukan urusanmu. Nolan saja tidak protes, kenapa kamu yang nyinyir? Dengus Kila. Max datang duduk di sebelah istrinya. Alih-alih peduli dengan kedua biang onar yang mukanya saja masih lebam-lebam itu, dia menunduk memeriksa pesan di ponselnya. Satu tangannya menggenggam jemari istrinya. Sudah, mulai anteng dengan muka datarnya. Jangan bilang dia menelpon memintamu datang buat minta tolong. Awas nanti kamu dijebak dan diporotin mereka, Nolan. Hera mencoba mengingatkan Nolan yang karena saking baiknya pernah dibegoin Kila saat di London. Tadi nggak sengaja ketemu dia di depan situ, terus ngikut masuk ke sini. Padahal aku sudah bilang lagi nunggu teman. Mereka ngeyel, jawab Nolan dengan muka jengah. Pasti mau pinjam uang atau minta. Dikasih numpang tinggal di rumahmu. Iya, kan? Tebak Nova yang langsung dibenarkan dengan anggukan kepala Nolan. Mereka bilang mau ngutang uang buat kontrak apartemen dan biaya hidup selama belum kerja. Bilangnya nggak lama, nanti abang dia yang bayar semua hutangnya. Mereka melongo. Bisa-bisanya ngibul, sedang Nolan saja tahu dan melihat sendiri kejadian di pesta kemarin. Kalau mereka berdua sudah diusir, tidak diakui sebagai keluarga lagi oleh Satria dan Dr. Siva. Lalu, bagaimana mungkin Satria sudi membayari utangnya? Kontrak apartemen. Sepertinya otakmu masih ngelek. Sekarang buat makan saja susah, malah sok gaya mau ngutang buat cari apartemen. Bayar pakai apa? Kerja saja ogah, bisanya jadi benalu. Cemooh Nova. Biar bagaimanapun Kila adik kandungnya. Sekarang Satria cuma masih marah, makanya tidak mau peduli. Nanti pasti dicari dan diurus lagi kok. Mana tega dia adiknya lagi H''M''L terlunta-lunta di luar. Sahut Fiona begitu yakin. Jangan dengerin mereka, Nolan. Kamu kan tahu siapa abangku. Hutang cuma 100 juta itu soal kecil. Dia pasti membayarnya.
Lagikan rumahmu yang baru besar dan cuma kamu tinggali sendiri. Aku nggak keberatan kok tinggal di sana dulu. Celoteh Kila malah makin tidak tahu malu. Max saja sampai melirik gedek. Pesanan mereka diantar. Bukan cuma kopi punya istrinya, dia juga pesan banyak makanan dan minuman buat Hera dan Nova yang doyan makan. Mereka bilang udang katsunya enak, Hon. Max mengambil satu potong udang goreng, lalu dicocol saus pedas dan disuapkan ke istrinya. Sisanya baru dia yang habiskan. Mana mereka sadar kalau semua mata menatap saat Max mengusap sisa saus di B*R istrinya. Hais, bikin gumoh kulkas bucin yang satu ini. Lova saja bisa makan sendiri. Yang segede itu masih disuapi. Dengus Nova memakan nasi goreng seafoodnya. Paham kan sekarang? Sok tersakiti menyalahkan aku katanya merusak hubungannya dengan Gala. Tuh, makin mesra sama se*L*GKH-nya yang sudah dinikahi. Gala saja yang G*belkek, masih percaya tunangannya perempuan baik-baik. Tai, paling juga sudah sejak dulu S*L*H. Tuduh Kila dengan suara keras hingga beberapa pengunjung di sana menoleh. Yang penting tidak M*R*H*N kayak kamu dan ibumu. Sampai tidak sadar sudah dijual ke sana kemari. Kamu tahu nasib mereka bertiga sekarang seperti apa? Balas Jingga tenang. Nova beranjak mendekat dan mempertontonkan rekaman video di ponselnya ke Fiona dan Kila. Sontak saja keduanya melotot melihat siksa mengerikan Ramon, Inara, dan Mars. Tunggu saja. Sebentar lagi giliran kalian. Nova tertawa puas melihat muka pucat mereka. Nolan. Panggilan itu membuat mereka menoleh. Seorang gadis cantik mendekat ke meja yang Kila tempati. Nolan mengulurkan tangan menyambutnya duduk di sebelahnya. Kila dan Fiona tampak mengerjap. Ternyata ini teman yang sedang Nolan tunggu. Dia ngapain duduk di mejamu? Kok masih punya muka muncul di depanmu? Tanya perempuan itu menatap sinis ke Kila. Yang sopan. Aku juga mantan yang bertahun-tahun dipacari Nolan. Lagi pula siapa kamu sok ngatur? 1. Bentak Kila memakan kuenya. Aku calon istrinya Nolan. Menurutmu berhak ngatur J*L*N yang mau mendekati calon suamiku? Enggak. Kila tampak kaget bukan main, lalu menoleh ke Nolan yang tertawa puas melihat muka cemonya. Dia yang maksa ikut masuk dan duduk di mejaku, Beb. Mau pinjam 100 juta buat kontrak apartemen. Atau ikut tinggal di rumah baruku, ucap Nolan. Muka tembok. Nggak punya malu. Keluargamu saja tidak sudi memberi tumpangan, karena jadi benalu dan pagar makan tanaman. Enak banget mau pinjam duit dan menumpang di rumah Nolan. J*K. Perempuan itu pun bangun menarik tangan Nolan. Ayo, pergi. Ajaknya. Nolan. Jangan lupa bayar dulu makanannya. Seru Kila saat Nolan pergi tidak menggubris Fiona dan Kila, mereka juga menikmati makanannya. Sampai kemudian Max mengajak pulang karena ada urusan yang harus dibereskan. Dia ke kasir dulu membayar pesanan mereka. Sedang Jingga, Hera, dan Nova melangkah keluar. Maaf, bayar dulu makanannya. Mereka tentu saja menoleh kaget, karena mengira pegawai kafe menegur mereka. Tapi, ternyata bukan. Kila dan Fiona dicegat karena menyeret kopernya mau pergi dari sana. Bayar apa? Tadi kan sudah dibayar sama pria yang duduk satu meja dengan kami. Fiona tampak kaget sekaligus gusar. Belum dibayar. Dia kan hanya pesan segelas kopi ke kami, jadi ya cuma bayar itu. Makanan di meja semua pesanan kalian. Silahkan bayar dulu. Sebelum pergi. Menarik. Hera dan Nova tampak senang melihat Kila dan mamanya mulai panik. Max yang datang, merangkul istrinya keluar. Max, sekalian bayarin makanan kami. Teriak Kila sebelum Max meraih pintu kafe. Makananmu apa urusannya denganku? Aku lebih senang melihatmu digebuki mereka karena tidak sanggup bayar di sini. Ucap Max sinis. Nova, eits. Jangan mimpi, mending uangnya aku buat belikan makanan anjing atau kucing, daripada buat kasih makan an-an seperti kalian. Tolak Nova.
Sok masuk kafe pesan makanan semeja. Ternyata nggak punya duit. Mampus, seru Hera. Panik, Kila dan Fiona ternyata benar-benar tidak memegang uang. Pihak kafe sepertinya juga marah menyeret mereka masuk sedang Jingga dan Hera keluar dari sana. Kami pulang dulu, ucap Jingga menoleh ke Hera dan Nova. Iya, angguk mereka. Jingga baru saja mau masuk ke pintu mobil yang Max bukakan untuknya, ketika melihat sosok perempuan tak asing dengan langkah lebar menghampiri Hera. Nova, seru Jingga begitu ingat siapa perempuan itu. Sayang, sudah telat. Plaak satu tamparan keras menghantam pipi Nova. Sedang perempuan di depannya menatap nyalang. Later. Bab 82. Orang tua toksik. Semua terjadi begitu cepat. Tamparan keras tangan perempuan tua itu sampai membuat pipi Nova berdenyut panas. Hera terkesiap kaget. Jingga dan Max buru-buru mendekat. Sementara itu Nova yang sempat gelagapan justru menyeringai begitu melihat siapa yang sudah menghadiahi gamparan. Sudah lama tidak datang mengusik, hari ini dia sepertinya ketiban S*Al bertemu dengan lampir menyebalkan satu itu di sini. J*L*N*S*Al. Kelak Nova membalas tamparan dan umpatan kasar perempuan tua di hadapannya itu tanpa sungkan. Saking kerasnya sampai si tante pun terhuyung oleng. Lalu seorang gadis muda berlari mendekat. Ma, kurang J*R. Beraninya kamu menamparku. Bentaknya menuding ke Nova yang menatap geram. Memangnya apa yang harus aku takutkan dari perempuan tukang S*L*N*, dan mata duitan sepertimu? Bersyukurlah aku hanya balas menamparkan mulut si $N-mu itu. Bukan menjejalimu dengan petasan atau racun tikus. Balas Nova tanpa takut sedikitpun. Toh, dimaki dan dinistakan oleh M*L*T busuk mereka juga sudah sering Nova dapatkan dulu. Jaga mulutmu, si $N. Jangan asal mangap ke mamaku. Bentak gadis itu. Dengar-dengar bapakmu punya istri muda lagi, kan? Bahkan, kata Pras sudah punya 2 anak lagi. Itulah yang namanya karma. Dulu kamu S*L*N dari suamimu. Meninggalkan Pras yang masih kecil dan papanya yang sakit-sakitan demi pria berduit, ternyata berulang kali diselingkuhi juga. Bagaimana rasanya, Tante? Ngenes? Enggak. Olok Nova terkekeh senang, diam. Tutup mulutmu. Teriak perempuan yang ternyata adalah Lina, mama kandung Pras dan juga adik tirinya, Nura. Keduanya sampai sekarang tetap tidak bisa menerima hubungan Pras dan Nova. Jingga menenggeram dengan tatapan jengah. Perempuan ini dulunya tidak sekali 2 kali datang ke Mirror mencari Pras dan bikin gaduh. Itu karena Pras yang ogah menemuinya, sedang mamanya ngotot harus bertemu anaknya. Dia juga benci setengah mati ke Nova, karena Pras menolak perjodohan dengan teman adiknya. Bahkan, demi Nova memutuskan hubungan dengan keluarga tirinya yang memang membuat Pras tidak nyaman berada di sana. Dia sepertinya sudah tahu sih, kalau suaminya sejak dulu doyan jajan di luar. Istri mudanya memang hanya 1, tapi G*N-nya banyak. Bisa-bisanya bangga setengah mati jadi nyonya, sampai mengen orang seenak jidat. Hera ikutan mencemooh. Ho-oh, mentang-mentang dia punya jidat. Angguk Nova yang menyandar pintu mobil bersama Hera. Fitnah. Papaku bukan orang seperti itu. Dia memang punya istri muda, tapi tidak brengsek hobi M***in perempuan. Tampik Nura yang sepertinya memang belum tahu tabiat asli papanya. Coba saja tanya ke emakmu kalau tidak percaya. Papamu sejak dulu memang tukang selingkuh dan hobi M***in perempuan. Pras dan aku pernah beberapa kali memergoki dia sama S***nya. Mau lihat buktinya? Enggak. Nova tidak bercanda. Dia benar-benar mengeluarkan ponselnya, karena memang pernah memergoki. Pengusaha mebel itu sedang kencan dengan G*N-nya. Cukup. Jangan lancang kamu, si *L*N. Panik, mamanya Pras dengan kasar berusaha menyambar ponsel Nova. Sayang, tangannya justru balas ditepis oleh Nova sampai meringis kesakitan. Takut apa? Aku hanya ingin membuktikan tidak asal fitnah. Suami yang kamu sanjung dan puja karena berharta,
nyatanya memang sebrengsek itu kok. Aku tahu biar sakit hati diselingkuhi, tapi kamu tidak peduli asal tetap bisa hidup enak. Takut miskin membuatmu rela harga dirimu di asteris Nejka Inka. Kehidupanmu sendiri saja berantakan, masih ngotot mau sok ngatur hidup Pras. Dia bahkan jauh lebih bahagia daripada kalian yang munafik. Ucap Nova. Melangkah maju mendekati Nura hendak menunjukkan foto di ponselnya. Nova kembali dihalangi oleh Mama Pras yang berusaha merebut ponselnya. Namun, mana mungkin dia bisa melawan Nova. Nura mendelik dengan tatapan nanar melihat foto-foto mesra papanya, sedang merangkul perempuan muda yang bahkan sepertinya baru seumuran dengannya. Masih mau bilang fitnah? Keluarga kalian itu aslinya bobrok. Pras tahu semenyedihkan apa kehidupan mamanya. Makanya berhenti mengusiknya dan urus saja keluargamu yang acak-acakkan itu. Pras tanpa kalian, jauh lebih damai hidupnya. Paham, bentaknya menyimpan lagi ponselnya dan berbalik menghampiri Hera dan bosnya. Haish, Hera tiba-tiba maju menarik Nova kasar, lalu menangkis pukulan tas Mama Pras yang nyaris mengenai kepala belakangnya. Buff. Hera lalu menyambar tas itu dan merebutnya. Greget, dia balik hendak memukulkan tas ke Mama Pras. Lucunya saking takut dan berusaha menghindar, perempuan tua bermake up menor itu malah jatuh terjungkal karena keseleo sepatu hak tingginya. Padahal Hera hanya berniat menggertak. Tidak benar-benar ingin balas memukul. Haish, si asteris L asteris N, oneng. Umpat Nova. Max dan Jingga tertawa terpingkal melihat Nova meringis nyungsep setelah membentur mobil. Saking keras Hera menariknya menghindar dari pukulan tas Mama Pras, Nova tersungkur menghantam mobil mereka. Sialnya lagi muka dia dulu yang sungkem membentur pintu mobil yang masih dalam kondisi terbuka. Hidungnya bengkak memerah dan berdarah-darah. Padahal kalaupun kena timpuk tas juga nggak bakal sakit. Sekarang gara-gara ulah teman L asteriskennya dia malah mimisan. Hidungnya berdenyut sakit seperti patah rasanya. Kamu kenapa? Tanya Hera mendekat kaget. Kenapa? Katamu. Nova mendelik, tapi Jingga mendorong dagunya mendongak supaya darah dari hidungnya berhenti mengalir. Kamu niat nolongin, tapi tarik orang kayak banteng asal seruduk. Awas saja kalau nanti hidungku patah. Tanggung jawab antar aku ke Korea. Gerutunya kesal. Diam dulu. Omel Jingga mengusap darah dari hidung Nova. Korea lagi musim sek NL dan B asteris N asteris hadiri. Kalau cuma tambal hidung tidak perlu jauh-jauh ke sana juga bisa. Hera nyengir. Mana dia tahu kalau Suminah bakal nyungsep gitu. Perasaan tadi dia juga biasa saja menariknya. Namanya juga refleks. Naik ke mobil. Biar Hera yang nyetir. Jingga membantu Nova masuk ke bangku penumpang, lalu menutup pintunya. Barulah kemudian dia maju ke hadapan Mama dan adik Pras. Aku tahu Pras anakmu. Tapi, dia bukan bocah kecil lagi dan sudah memutuskan tidak mau berhubungan dengan kalian. Kenapa? Kamu pasti lebih paham, kan? Jangan terus asal melempar salah ke Nova. Apalagi seenaknya main tangan kayak tadi. Tegur Jingga tidak lagi bersikap sopan, karena orang seperti Lina ini tidak layak dihormati. Bagaimana aku tidak menyalahkan jalan sialan itu? Gara-gara hasutannya, Pras menjauh dari kami. Jangan dikira aku tidak tahu mereka sekarang kumpul kebo. Iya, kan? Teriak Mama Pras seperti sengaja supaya terdengar orang-orang di sana. Iya atau tidak, itu bukan lagi urusanmu. Karena Pras sudah tidak menganggapmu sebagai ibunya. Sebelum kamu menghina Nova dan menghakimi mereka, lebih baik berkaca dulu. Sebejat apa kelakuanmu dulu dan seberantakan apa rumah tanggamu sekarang. Kamu tidak punya andil membesarkan Pras. Jadi, bukan hakmu juga ingin mengatur hidupnya dan menghancurkan kebahagiaan mereka, ucap Jingga. Aku ibunya, sialan. Aku berhak mengatur hidup Pras. Wajib mengingatkan kelakuan salahnya kumpul K asteris B dengan J asteris L asteris N si asteris L asteris N yang asal-usulnya saja tidak jelas itu. Lina malah makin tantrum berteriak membuka aib Nova. Asal-usul Nova tidak jelas. Lalu, bagaimana dengan asal-usulmu? Jingga balik bertanya.
Dia mendekat beberapa langkah ke hadapan Mama Pras yang terlihat gusar. Jangan kira aku tidak tahu. Dari mana kamu berasal? Jadi tutup mulutmu, jangan coba mengungkit apapun soal Nova. Kalau tidak, bersiaplah kalian sekeluarga jatuh melarat. Kamu pasti tahu, terlalu mudah bagiku kalau cuma ingin menghancurkan bisnis suamimu. Atau, kamu mau anak laki-lakimu yang jadi dokter itu juga ditendang dari rumah sakitnya. Memangnya apa yang tidak bisa keluarga Lin lakukan? Terlebih hanya cecunguk arogan seperti kalian. Geramnya dengan muka jengah. Mama Pras menelan ludah kasar. Diam tidak berkutik mendengar ancaman wanita muda bermuka judes yang dia tahu adalah bos anaknya. Urus dulu sana suamimu yang tukang $L ngeh. Lagi nggak malu, dari kecil tidak pernah peduli ke Pras. Sekarang sok jadi ibu yang baik, datang-datang mau mengacak-acak hidupnya yang sudah bahagia. Kalau ada ibu durhaka, itu kamu. Timpal. Hera, lalu melangkah masuk ke mobilnya. Max menggandeng istrinya ke mobil. Meninggalkan mama dan adik Pras yang berdiri mematung di sana. Baru juga buka pintu, ganti Kila yang berlari keluar mengejar mereka tergopoh. Jingga, Max, beri aku uang 300.000 saja, buat bayarin makanan yang tadi. Kalau tidak ponselku mau disita. Jangan pelit. Uang segitu juga tidak ada artinya buat kalian. Serunya menghalangi Max yang mau membuka pintu untuk istrinya. Jangankan 300.000, 300 juta pun akan langsung aku kasih kalau buat bayarin makan orang susah. Tapi karena kamu yang butuh, 300 perak pun jangan harap akan aku beri. Tegas Jingga mana sudi memberi uang ke Kila. Kamu punya dendam apa sampai segitu bencinya padaku sejak dulu. Si L tanda pagar N. Mentang-mentang cucu keluarga Lin dan punya segalanya, kamu selalu menatapku remeh. Teriak Kila malah ngelantur. Karena aku tidak bisa kamu bohongi dengan kelakuan sok alimmu itu. Sejak dulu aku tahu, sepicik dan sedengki apa hatimu. Terbukti, kan? Kamu memang tidak layak dikasih hati. Ular seperti kalian, hanya menunggu waktu untuk dibinasakan. Tunggu, tidak lama lagi giliranmu berangkat ke neraka. Jingga mendorong Kila yang mencengkram pintu mobil mereka. Max menutup pintu mobil begitu istrinya sudah naik, lalu melangkah memutar ke pintu samping. Kila blingsatan bingung, karena belum mendapat uang untuk membayar makanannya di kafe. Sementara mamanya masih ditahan di sana. Juga ponsel mereka. Sekarang tinggal ponsel saja yang mereka punya. Kalau juga disita buat ganti uang makan, tentu dia yang rugi karena ponselnya seharga puluhan juta. Max, beri aku uang. Nanti malam kami juga tidak punya tempat bermalam. Jangan keterlaluan, kalian. Dasar tidak punya hati. Si L*N kalian semua. Teriaknya histeris, tapi sama sekali tidak digubris. Mobil mereka melaju meninggalkan tempat itu. Jingga menggeleng melihat dari spion, Kila masih mencak-mencak di belakang sana. Benar-benar tidak punya T*K. Ada saja kelakuan mereka yang selalu membuat masalah. Jingga hanya melirik tangan suaminya yang nangkring di pahanya. Max itu tipe kaum physical touch yang selalu menunjukkan perasaannya lewat senhan. Maka tak heran kalau saat bersama orang yang dia cintai, tangannya tidak bisa diam. Entah itu pelukan, selalu menggandeng tangan Jingga. Kapanpun dan dimanapun, atau C*M*N. Sekarang mulai dengan kebiasaan barunya saat menyetir tangannya mengelus P*H*, lalu menggenggam erat jemari istrinya. Jingga tidak tahu apakah ke pacarnya yang dulu Max juga berkelakuan seperti itu. Tapi, dirinya mulai terbiasa dengan kebiasaan suaminya itu. Pras memangnya sama sekali tidak pernah lagi berhubungan dengan keluarga mamanya. Tanya Max, masih mengelus lembut P*H istrinya sambil menyetir. Setahuku begitu, angguk Jingga. Mamanya tipe orang tua toksik juga. Pantas Pras ogah balik ke mereka. Max tentu saja sedikit banyak sudah tahu soal Pras, tapi baru kali ini bertemu mamanya yang ternyata beneran searogan itu. Pras sudah ditinggal dari kecil. Enak sekali emaknya datang saat sudah besar dan mandiri,
lalu mau memanipulasi hidup Pras. Dikira dengan uang suaminya bisa menebus luka yang dia toreh di hidup Pras. Giliran Pras muak dan memutuskan hubungan, malah menyalahkan Nova. Sinting. Jingga sedikit merendahkan sandaran kursinya supaya bisa lebih nyaman, lalu membalas chat dari Biru dan mamanya. Beberapa hari ini Biru akan menggantikan tugasnya di Mirror. Memberinya kesempatan untuk libur. Jingga tersenyum. Bersyukur punya keluarga yang saling dukung dan pengertian. Tangannya diraih oleh Max. Digenggam hingga dia tidak bisa lagi lanjut berbalas chat dengan adiknya. Diam, Jingga membiarkan suaminya melakukan apa maunya. Mereka bertiga semalam oleh anak buahnya dibawa ke rumah sakit mana? Tanya Jingga. Medical Center. $$1 kek banget, kan? Bisa-bisanya malah dibawa ke rumah sakit punya musuhnya. Tadinya dibawa ke rumah sakit satunya, tapi karena luka bakar di wajah Inara parah, maka dirujuk ke medical center yang lebih bisa menanganinya. Max terkekeh menggeleng. Apa Jack beneran mau membawa mamanya bertemu Ramon? Kalau cuma mau bertemu, kenapa tidak dari dulu? Sedang mereka tahu di mana harus mencari Ramon. Jingga masih dibuat penasaran soal Jack. Honey. Orangku sudah mendapatkan sedikit info soal Jack, serius. Jingga langsung menoleh kaget. Angguk Max. Sebenarnya aku khawatir papa akan marah, kalau tahu aku sudah lancang mengulik soal Jack. Cuma daripada kamu penasaran terus, jadi aku meminta orangku untuk mencari tahu soal itu. Apapun nanti hasilnya, kita tetap saja pura-pura tidak tahu sampai Jack sendiri yang membukanya. Ngerti. Max menoleh ke istrinya yang mengangguk. Kita langsung pulang. Orangnya sudah menunggu di rumah, ucap Max. Jingga nyengir. Pengertian banget kan suaminya. Sampai demi dirinya, rela kalau nanti sampai ketahuan kena damprat papanya. Jingga bukan lancang ingin tahu urusan pribadi Jack. Tapi, karena dia juga bertanggung jawab atas nasib para anak buahnya, jadi bukankah seharusnya tahu apapun soal mereka? Toh, dia juga bukan berniat ikut campur. Hanya memantau dan turun tangan, jika memang benar-benar dalam kondisi dibutuhkan. Terima kasih, Max, ucap Jingga, tapi suaminya malah menoleh dengan seringai anehnya. Terima kasihnya nanti malam saja, Hon. Haish, nggak jadi. Dengus Jingga menarik tangannya, tapi tidak dilepas. Max tertawa terkekeh meremas lembut genggaman mereka, lalu mencium cincin di jari manisnya. Love you, honey. Itu bahkan sudah kesekian kalinya Jingga mendengar ucapan cinta dari suaminya. Hal yang membuatnya baper sekaligus merasa bersalah, karena belum bisa membalasnya. 今日もあったかいみんなのあったかいのありがとう。何言ってるのか分かんない。焦っとるわ。おやすみとしちゃん。じゃあみんな。